Akhirnya udah mau tiba di Maldives. Sobat-sobat tahu gak Maldives itu apa? Pasti sobat-sobat miskin gak ada yang tahu kan. Jadi Maldives itu kepulauan, pokoknya bagus lah. Jadi ntar lagi Om Wahyu bakal di sini nih, di pulau yang di sini nih. Ya. Jadi Om Wahyu janjian sama Om Bas mau liburan ke Maldives. Tapi sayangnya tidak jadi karena pas mau pesan tiket saya bingung. Harusnya kursi ini kosong karena saya pergi liburan ke Maldives tadi sama Om Bas. Tapi gara-gara pas mesen tiketnya bingung, saya jadi harus ngeren aplikasi ini. Mari kita mulai. Oke, jadi sekarang kita udah masuk di dalam aplikasi tiket.com dan seperti yang kalian semua udah tunggu-tunggu ya, pas tiket.com kemarin eh, mendeklarasikan sebuah desain yang baru, itu banyak banget masuk di DM. Om, Ren ini Om, Ren. Kita aminkan. Jadi buat teman-teman yang belum update tiket.com-nya, karena lebih sering pakai Traveloka, boleh coba di-download tiket.com sekarang, karena tiket.com itu baru aja memperbarui tampilannya, dan memang banyak hal-hal yang baru dari tampilan ini. Seperti misalnya Infinite Loop. Ya, kayak kita kalau ngomong soal tampilan barunya tiket.com itu nggak jauh-jauh dari Infinite Loop-nya ini sih. Ini sebuah penemuan yang menarik, tapi cukup membingungkan ya. Kenapa membingungkan? Ntar aja deh. Nah, sekilas, kalau saya melihat aplikasinya tiket.com yang baru ini, itu langsung keingat sama satu aplikasi yang berwarna hijau, yang logonya mirip Pokemon Go katanya. Kenapa? Ya, karena mereka udah mulai main-main bottom seat juga nih di sini nih. Menarik ya. Dan nggak kalah kacaunya, tiket.com itu juga menggunakan gestur kayak gini. Jadi begitu kalian pengen ngelihat promonya, tinggal di swipe aja ke bawah. Set. Ini apa ya? Kita ngelihat image static image-nya ini ke zoom kayak begini kayak aduh membunuh mata saya banget sih. Dan yang menjadi pertanyaan adalah kenapa promonya diumpetin banget kayak begitu. Jadi kalau mau masuk ya udah mesti di zoom banget kayak promonya nggak usah terlalu ditampilin banget gitu. Tapi setelah kita explore ternyata pintu masuk untuk melihat promonya itu bahkan ada tiga. Satu lewat swipe ini pull, bukan swipe ya, buat di pull tadi. Yang kedua di tap image-nya, atau yang ketiga dengan tombol yang ada di sebelah kanan atas nih, pojok kanan atas yang kecil. Set. Ada tiga pintu masuk untuk ke promo dan tiga-tiganya itu bukan, dua di antara tiga pintu masuk itu masih tersembunyi. Jadi nggak terlalu niat-niat amat kayaknya kasih promo. Yang kedua, begitu kita bicara tiket.com kayak yang tadi saya bilang, itu kita nggak akan jauh-jauh dari yang namanya si Infinite Loop-nya ini. Ini baru satu aplikasi yang saya lihat pakai fungsi seperti ini dan menurut saya ya udah, sepertinya ini benar-benar bikin kita bingung banget ya. Mungkin saran saya, biar fungsi Infinite Loop-nya ini bisa lebih menarik, coba ditambahin sound effect. Jadi tiap kita scroll bunyi tak 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 tak, biar apa? Kalau kita lagi iseng ya bisa jadi apa tuh? Gantinya fidget spinner. Gini-gini tak 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 tak. Yang di bawah sini pun juga dibikin infinite, Pak. Set 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 set. Aduh, ya yang di bawah sini sih nggak terlalu membingungkan, cuma ya unik aja sih. Tapi di bagian paling atasnya ini, bagian menu atasnya ini yang akan ini menurut saya itu kayak kurang kurang pas aja saya dipakein buat Infinite Loop, karena ketika udah kita main-mainin kayak gini, dan saya yakin bukan cuma saya doang yang sering main-mainin scrollnya ini, itu nanti kita ya udah bakal waduh,
tadi pesawat mana ya? Mesti dicari-cari lagi gitu loh. Jadinya eh kognitif load kita itu jadi makin bertambah. Terus yang kedua, nih lihat nih, icon untuk homes, ya kebetulan ini, icon untuk homes itu kayak kurang kurang familiar aja sih, homes ini buat apa sih gitu, dan dibandingkan dengan hotel itu gunanya buat apa, itu yang pertama. Terus yang kedua, icon untuk sewa mobil sama airport transfer itu juga kelihatan ambigu sih. Nah, sebelum kita coba pesan tiket, tiket pesawat, kita coba lihat dulu yang di bawah sini. Kita coba, wah, 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 bentar dulu. Tadi saya sempat mention bahwa ikonnya itu kurang familiar. Dan ketika kita scroll ke bawah, ini memang tray untuk ikonnya muncul, cuma nggak ada teksnya, Pak. Gila loh ini. Maksudnya, ya buat beberapa orang mungkin tahu lah, sebelah kiri itu pesawat, ini hotel, selanjutnya saya nggak tahu apa. Tapi buat orang yang lain kan ya jadi bingung juga akhirnya. Kita coba pesan tiket pesawat deh. Ini yang aneh sih menurut saya. Karena sekarang kan tanggal 8 nih ceritanya, waktu syuting ini udah tanggal 8. Di sini kita disaranin untuk pesan tiketnya by default itu hari ini. Sepengetahuan Om Wahyu sih, kayaknya jarang banget ya orang yang beli tiket itu tiba masa tiba akal. Paling tidak itu mungkin ya sehari sebelumnya atau seminggu sebelumnya, tapi yang paling possible ya sehari sebelumnya lah. Jadi ya udah, ini dia saranin kita untuk buka penerbangan hari ini. Dan yang lebih kacaunya, begitu kita coba cari penerbangan, ternyata penerbangannya nggak ada. Maksud saya gini loh, ini kan sesuatu yang kalau mau dibilang developmentnya cukup mudah ya. Kenapa nggak, eh, kalau memang penerbangannya nggak ada, kalendernya dimatiin aja gitu untuk tanggal tertentu yang udah nggak ada penerbangan. Jadi orang nggak usah capek-capek nge-load, nggak usah capek-capek ngeklik, udah tahu di bagian pilih kalendernya ini gimana, apakah ada pesawat atau enggak. Terus kita coba back deh. Home, ini fitur home juga nginap. Fitur home ini nginap, terus fitur hotel juga nginap. Saya kurang tahu perbedaannya apa, tapi kita coba explore yang home deh. Kita mau nginap di mana? Oke, kita mau nginap di sekitar saya, mungkin gara-gara banjir kemarin atau apa kan. Untuk hari ini. Oke. Tapi setahu saya peraturan check-in itu kan nggak semuanya bisa menerima late check-in kan. Harusnya ya nggak disaranin juga sih. Sepertinya tiket ada masalah dengan memberikan saran tanggal check-in atau tanggal pembelian tiket sih. Saya yakin tim tiket itu punya datanya lah ya untuk melihat behavior orang itu lebih sering ngordernya itu tanggal berapa, Hamin satu kah atau hari H atau gimana. Ya disesuaikan dong tim tiket. Saya jadi makin cinta Traveloka deh. Kita coba cari rumah-rumah di sekitar saya. Lah, yang muncul hotel-hotel juga. Ini saya pikir pas masuk menu rumah itu kayak Airbnb gitu lah. Ada villa atau kos-kosan atau apa gitu kan. Nah ini yang muncul Aston, Oakwood Suite di La Maison, Jakarta. Nggak ngerti saya bacanya itu. Ascot. Ya hotel juga yang muncul. Kita coba bandingin deh kalau misalnya kita pilih hotel di tanggal yang sama. Dan jangan-jangan kalau kita pilih hotel yang muncul rumah kali ya. Lah, yang muncul juga hotel. Ini biar apa coba? Biar mungkin ini dibikin biar ilustrator tiket itu ada kerjaan, coy. Kita mau bikin satu menu baru nih. Apa nih Pak? Menu rumah. Itu isinya apa? Ya sama aja, cuma ikonnya beda. Kalau buat apa Pak? Biar kamu lebih ada kerjaan aja. Tapi kita coba explore yang home deh. Mungkin kalau di daerah lain ada, ya mungkin karena kita di Jakarta ya. Jadi nggak ada villa-villa. Bali, kita coba Bali. Saya suka Bali ini. Bali yang paling terkenal itu kan
pai susu kan, aduh, jadi lapar saya. Sama aja sih yang muncul villa, 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 villa. Ada masalah sih dengan penamaan menunya. Bingung saya dengan tiket.com ini pemilihannya. Tapi ya sudahlah, tiket.com kalau menurut saya memperbaharui tampilannya itu, tapi nggak memperbaharui fungsi-fungsinya sih, jadi kayak sama aja atau makan jadi makin parah. Saya sebagai pengguna setia Traveloka itu menggunakan tiket.com itu kayak aduh lebih pusing deh. Tiket.com kalau saran saya sebelum memperbaharui UI-nya ada lebih bagusnya kalau kalian mungkin membenahi UX-nya dulu kali ya. Dan terutama untuk bagian menu home tadi itu tolong jelasin saya apa maksud dari home itu. Jangan-jangan kayak lagunya Nadine Amizar ya. Kukira kau rumah, ternyata gedung. Sekian.